Nah, kemudian bilangan di sebelah kanan koma itu juga menunjukkan nilai penyebut pada pecahan tersebut. Nah, apabila di sebelah kanan koma terdapat satu angka, berarti kita bacanya per 10. Nah, jika di sebelah kanan koma terdapat dua angka, berarti kita bacanya per 100. Nah, apabila di sebelah kanan terdapat 3 angka, berarti kita bacanya per 1000 ya. Misalnya, nah ini adalah 0,5, kemudian 0,25 dan 0,125. Nah, ini anak-anak ya. Ini tadi contohnya ya, ada 0,5, kemudian ada 0,25 dan 0,125. Ingat baik-baik kalau 0 ini adalah bilangan bulat ya. Dan 5 itu kita sebut sebagai penyebut atau bisa kita sebut sebagai per 10. Karena aturannya tadi ya, ingat ini aturannya. Untuk menuliskan pecahan desimal 0,5 kita gunakan tanda koma. Ya, nah di mana di sini ya anak-anak? Apabila di sebelah kanan koma terdapat satu angka, berarti kita bacanya per 10 ya. Nah, contoh seperti tadi 0,5. Nah, jika di sebelah kanan koma terdapat dua angka, berarti kita bacanya per 100 ya. Nah, apabila di sebelah kanan terdapat 3 angka, berarti kita bacanya per 1000. Nah, untuk lebih jelas anak-anak perhatikan di buku LKS kalian halaman 17 paling atas ya. Nah, itu perhatikan contoh berikut. Nah, di situ ada bilangan 0,25, 5,42 dan 73,364. Nah, di situ kalian bisa melihat ya bagaimana cara membaca dari bilangan tersebut ya. 0,25 itu dibaca 0,25. Kemudian 5,42 itu dibaca 5,42. Begitu juga seterusnya. Nah, perhatikan di bilangan 73,364 ya. Nah, itu di mana angka 4 itu adalah nilai tempat per 1000-nya. Kemudian angka 6 adalah nilai tempat per 100. Angka 3 adalah nilai tempat per 10. Dan angka 3-nya lagi ya di depan koma itu adalah nilai tempat satuan. Dan angka 7 itu adalah nilai tempat puluhan ya. Nah, jadi di situ kalian bisa melihat sendiri ya bagaimana cara membacanya dan tempat-tempat dari bilangan tersebut ya. Kemudian sekarang kita akan melihat ke bagian persen ya. Persen atau per mil. Nah, persen itu adalah pecahan dengan penyebut 100 yang dinamakan persen. Nah, lambang persen atau per 100 itu seperti ini anak-anak. Nah, ini yang disebut dengan persen. Jadi lambang persen itu seperti ini ya. Kalian juga pasti sering menemukan lambang persen ini misalnya di laptop, kemudian di HP juga ada ya. Nah, banyak sekali lambang persen ini yang dinamakan dengan lambang persen ya. Nah, persen itu merupakan pecahan yang dinyatakan dengan penyebut 100 yang disimbolkan dalam bentuk persen seperti yang ada pada gambar ini tadi ya. Nah, sedangkan jika penyebutnya itu 1000, dia kita sebut sebagai per mil ya. Nah, kalian bisa lihat di buku LKS-nya halaman 17 bagian C, yaitu tentang persen atau per mil ya. Nah, ketika dia disebut per mil, nah di situ kalian bisa lihat simbolnya ya. Nah, jadi antara persen dan per mil itu simbolnya sudah berbeda atau simbolnya itu berubah ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan di halaman 17 bagian yang C ya. Nah, di mana pecahan persen itu merupakan pecahan yang menggunakan lambang persen seperti yang ada pada tampilan di sini. Nah, ini dia adalah lambang persen ya. Misalnya 5%. Nah, di buku LKS kalian, buku matematika itu misalnya 5% sama dengan 5/100 ya. Nah, kita akan melihat di sini juga ada contohnya ya. Nah, ini adalah cara membacanya. Nah, misalnya 10%, cara bacanya itu adalah
10%. Jadi kita tuliskan dalam bentuk bilangan, dan seperti ini jika kita tuliskan dalam bentuk bilangan dan cara membacanya. Ya, ini ketika kita tulis dalam bentuk angka. Jadi yang bentuk angka ini seperti ini 10%-nya, dan ini adalah bentuk bilangan atau bentuk tulisan ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah 30%. Jika kita tuliskan ya kan seperti ini, atau kita baca itu menjadi 30%. Kemudian yang selanjutnya itu adalah 40%. Nah, ini dia. Ya, ketika kita tulis itu akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah cara membacanya. Di buku LKS kalian juga ada ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka bentuk pecahan biasa yang berupa A per B ya dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk pecahan lain. Nah, seperti pecahan campuran tadi ya. Nah, di sini contohnya C A per B, yaitu pecahan desimal yang berupa A, B, atau yang persennya itu berupa A atau persen dan per milnya. Nah, itu ada di halaman 17 di buku LKS kalian. Kalian bisa lihat di bagian C, yaitu penjelasan tentang persen atau per milnya. Jadi ini adalah cara membacanya ya. Cara membaca persen ya, ketika kita tulis angka ya dalam bentuk angka itu seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk tulisan atau bilangannya ya. Nah, ini dia. Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah contohnya. Nah, di mana anak-anak 10% ini masih kita sebut sebagai pembilang ya. Nah, sedangkan yang disebut sebagai penyebut itu adalah persennya ya. Jadi 10 ya, angka 10 ini kita sebut sebagai pembilang, dan persennya kita sebut sebagai penyebut. Jadi 10% sama dengan 10/100. Hasilnya adalah 1/100 ya. Jadi 10% itu sama dengan 1/10 ya. Jadi ingat, angka 10 kita sebut sebagai pembilang, dan persennya itu kita sebut sebagai penyebut. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini ya, tentang mengenal berbagai bentuk pecahan ya. Itu di halaman 16 sampai halaman 17 ya. Tadi kita sudah melihat bentuk-bentuk pecahan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada persen atau per mil beserta contoh-contohnya ya. Nah, nanti kalian juga bisa pelajari kembali materi hari ini di buku LKS kalian, yaitu pada halaman 16 sampai 17 ya, beserta contoh-contohnya ya. Nah, pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang mengubah bentuk pecahan ya, karena hari ini kita belajar dulu mengenal apa saja bentuk pecahan ya, ada berapa bentuk pecahan, kemudian seperti apa contoh-contohnya ya. Nah, anak-anak, ini materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang mengenal berbagai bentuk pecahan. Nanti kalian juga bisa belajar kembali di rumah ya tentang materi hari ini. Nah, oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita siapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa kembali di pembelajaran matematika berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.